Tiba saatnya kini kita memasuki acara menjawab pertanyaan dari teman-teman di medsos. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz, nama saya Siti Rahmadiah. Saya tinggal di Semarang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana hukumnya kaum wanita mempelajari masalah menstruasi, masalah haid, masalah nifas, masalah kewanitaan? Saya mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus. Ketika kita membuka kitab Risalatul Mustahadoh atau Risalatul Mahid, pada bab awal hukumnya kaum wanita mempelajari masalah menstruasi, nifas, haid, dan seterusnya, masalah kewanitaan, itu hukumnya fardu ain. Yaitu fardu ain artinya setiap wanita harus berusaha mencari pengetahuan tentang itu. Bagi keluarga, ketika tidak bisa mempelajari putrinya untuk masalah kewanitaan, maka wajib bagi keluarga mencarikan seorang guru atau keluar mencari pengetahuan tentang kewanitaan. Begitu juga seorang suami. Ketika seorang suami tidak mampu untuk mengajari istrinya tentang masalah kewanitaan, maka dia harus mencarikan seorang guru guna belajar atau mempelajari tentang kewanitaan. Sebab dikarenakan masalah kewanitaan itu berkenaan dengan sah dan tidak sahnya seorang wanita dalam beribadah. Satu. Yang kedua, bagi kaum laki-laki itu hukumnya fardu kifayah, atau ketika ada orang lain yang sudah paham dan menyebarkan ilmu-ilmunya, maka orang lain tidak ikutan dosa. Jadi menurut orang laki-laki, kaum laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Pertanyaan kedua dari saya Mahmudah dari Sedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang bagaimana langkah yang dilakukan oleh seorang wanita ketika dalam keadaan menstruasi. Ya, itu bagus. Dalam kitab Nihayatul Zain diterangkan bahwa berikut hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami menstruasi. 1. Sunnah tidak memotong kuku atau rambut dan lain-lain dari anggota badan saat haid atau nifas. Karena ada keterangan kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali kepada pemiliknya untuk menuntut sebagai jinabat untuk disucikan. Nah, itu bahaya sekali, harus diperhatikan. Maka ketika Anda menjelang haid atau keluar darah haid, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut dan anggota badan lainnya, dikarenakan ada keterangan kelak anggota badan yang terpisah akan menuntut sebagai anggota yang jinabat yang belum disucikan. Nah, ketika sudah terlanjur memotong kuku, terlanjur memotong rambut, maka yang wajib dilakukan yaitu membasuh tempat atau bekas anggota yang dipotong, bukan potongan dari anggota tersebut. Nah, itu dari keterangan kitab Nihayatul Zain. Pertanyaan ketiga, saya dari
Siti Rodia dari Gandri Rojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan pertanyaan ini agak gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Bagaimana reaksi atau hal yang harus kita lakukan kaum wanita ketika menjelang atau pas menstruasi, payudara mengencang, terasa sakit, pegal-pegal, lemah dan lain-lainnya. Ya, ketika menjelang atau di saat haid, wanita memang sering sekali mengalami payudara mengencang. Jadi payudaranya mengencang dan terasa sakit, pegal-pegal di belenggu sini, lemah dan lesu, perut terasa sakit dan mulas, atau mudah emosi, sedikit emosi. Nah, hal-hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab itu hanyalah dampak dari keluarnya darah secara wajar. Biasanya akan hilang di saat berhentinya darah haid, bahkan terkadang itu berlangsung hanya sebentar. Ya, yang harus dilakukan yaitu boleh meminum untuk memperlancar jamu tradisional, melancarkan keluarnya darah haid dengan kunyit asam atau dengan memeras perasan kunyit. Itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan dalam hati yaitu menerima dengan lapang dada bahwa keadaan haid atau menstruasi itu merupakan kodrat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai Ibu Hawa hingga kaum wanita di dunia ini. Itu harus menerima takdir dengan